ya. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan sudah mulai ya di dalam materi UAS ini, bukan hanya tataran konsep, namun sudah masuk dalam beberapa spesifik untuk jenis sumber daya tertentu ya. Karena ini saya nggak bisa merecord, biasanya kalau saya ngajar tuh saya record ya, dan saya kirim ini. Silahkan nanti kalau ada hal-hal yang saya coret-coret di slide, nanti Anda screenshot aja, nanti bagi-bagi dengan teman-temannya ya. Kalau ada, nanti saya banyak hitung-hitungan ya, atau beberapa istilah untuk hari ini, ya, itu banyak tuh materinya, dan nanti saya tidak akan, karena waktu juga terbatas, kita tidak bisa full sampai jam 1 ya. Nanti kalau ada hal-hal yang nanti saya coret-coret, saya tulis, nanti silakan Anda screenshot saja. Baik, hari ini kita tentang ekonomi lahan ya. Lahan adalah salah satu jenis sumber daya yang akan kita pelajari pada awal pada masing-masing, karena ini merupakan tempat beradanya jenis-jenis seluruh sumber daya alam ya. Lahan atau tanah lah boleh dikatakan, itu merupakan fondasi kita berpijak, kita berada saat ini ya, dan juga menjadi tempat manusia hidup ya, dan sumber daya lainnya berada ya. Lahan ini merupakan landscape ya, bentang alam, dan ini merupakan sebuah sumber daya alam yang tiap tahun ya, seiring dengan berjalan waktu dia semakin langka ya enggak. Anda bisa lihat bagaimana harga dari sisi kelangkaan itu kan salah satunya dari sisi harga ya. Makin lama harga lahan itu makin meningkat. Nah, ini juga yang akhirnya menjadi sebuah pemikiran bagi kita bagaimana mengalokasi penggunaan lahan ini ya. Bagaimana kita mengatur agar semua orang bisa hidup dengan nyaman, ya, mendapatkan kebutuhan hidupnya seiring dengan kondisi lahan yang semakin lama semakin sempit. Ya. Nah, saya tidak akan membaca detail untuk teks-teks seperti ini, ya. Anda bisa lihat ya bagaimana masalah-masalah dalam penggunaan lahan, ya. Yang paling apa istilahnya kita rasakan adalah ya adanya tumpang tindih ya, penggunaan lahan ya, dan juga nanti regulasinya yang berbeda-beda ya, regulasinya yang kadang-kadang membutuhkan penguatan ya, dan membutuhkan kewenangan ya. Kita ya, terutama Anda nanti sebagai wakil misalkan dari pemerintah, ini perlu mengalokasikan lahan agar perlu dikelola dengan baik ya. Dan juga kalau dari sisi keberlanjutannya, harapannya kita jangan menggunakan lahan ini hanya untuk perekonomian semata. Semuanya kita bangun perumahan, semuanya kita bangun pabrik. Tentunya perlu ada resource preservation-nya, harus ada wilayah perlindungannya untuk menjaga agar lingkungan kita tetap nyaman ditinggali ya. Ini contoh saja ya, ini bagi yang di Jakarta ya. Kalau kita lihat ini di Jakarta itu rupanya dulu tuh sebagian besar justru adalah wilayah hijau ya. Dulu itu tahun berapa ini ya? Saya ini dulu pointer. Nah, ya. Jadi daerah pemukiman ya, atau yang dimanfaatkan itu hanya yang warna merah saja. Ya. Jadi sungguh kita lihat bagaimana perbedaannya pada tahun 1972 ya, 72 tahu apa ya, mungkin zaman orang-orang tua kita ya enggak, sebagian besar itu berwarna hijau ya, padi ya, terus juga hijau-hijauan dan lain-lain. Apa yang terjadi ya tahun 2002 ini, nah ini ya, lihat
tahun 2002 penggunaan lahan sudah sebagian besar adalah settlement atau pemukiman, ya. Daerah mana lagi Anda bisa lihat hijau-hijauan atau sawah persawahan di ini tahun 2002 ya. Kalau kita tarik lagi 2020, 2021 makin hilang ya. Mungkin hijau-hijauan ini hanya ada di beberapa wilayah-wilayah yang mana hutannya mungkin hanya hutan kota ya, atau wilayah-wilayah konservasi. Ya, begitu cepat alih fungsi lahan di kota Jakarta. Nah, jadi ini menjadi pemikiran kita kan apa? Karena lahan ini banyak sekali penggunaannya ya. Ada banyak penjelasan tentang penggunaan lahan ini ya. Paling tidak salah satunya adalah kalau secara umum ya ada untuk pertanian, pemukiman, ada industri ya, atau infrastruktur ya seperti tol, infrastruktur lainnya, wilayah konservasi, ya, tapi juga ada lahan yang tidak subur ya, yang marginal seperti lahan-lahan gurun. Nah, terus bagaimana kita menilai lahan ini? Ya, menilai lahan itu ada istilah yang namanya rente, ya, rente lahan. Nah, sebenarnya rente lahan ini tidak berbeda dengan istilah benefit ya, atau keuntungan, maaf ya, benefit ya. Jadi apa ya, bukan profit ya, profit, maaf. Kalau benefit kan pendapatannya. Karena rente ini adalah surplus ya. Surplus berarti apa? Ya keuntungan ya. Dan ini merupakan nilai yang sisa residual yang diterima oleh pemilik sumber daya. Nah, inilah yang nanti surplus ini yang nanti kita hitung untuk sebagai penentu harga sebuah lahan ya, termasuk juga bagaimana kita mengalokasi lahan. Itu tergantung dari nilai surplusnya. Nah, David Ricardo ya pada tahun 1817 menyatakan bahwa rente ya khususnya untuk lahan ini ya, bisa dipengaruhi beberapa faktor ya. Kalau zaman dahulu tahun 1800-an pada awal abad 19 dulu, harga lahan yang mahal atau tidak itu ya yang mempengaruhi adalah kesuburan ya. Karena kalau dulu kan untuk pertanian bagian besar. Nah, kalau sekarang apa? Bukan hanya kesuburan, tapi banyak faktor. Masuk jarak yang paling penting. Kalau kita lihat kan harga lahan makin berada di dekat pusat kota dia akan semakin mahal. Ya. Tapi kalau kita lihat misalkan pada teori David Ricardo, ya lihat ya ada 6 kondisi lahan A, B, C, D, E, F. Ya. Nah, jika lahan ini digunakan untuk pertanian ya dengan biaya produksi yang sama, maka lahan mana yang paling banyak mendapatkan hasil? Ya, itu adalah lahan yang paling subur. Ya, ini kalau menurut Ricardo. Ya, jadi yang A ini paling subur, B sekian-sekian, ya, yang C udah mulai menurun, yang F itu adalah lahan yang tidak bisa ditanam. Mungkin hanya ya hasilnya hanya impas saja. Sehingga kalau dijual ya waktu zaman dahulu yang paling mahal itu adalah lahan A. Ya, kenapa? Karena rentenya. Ingat ya, kalau di sini berarti rente itu apa sih, Pak? Rente itu adalah ya pendapatan dikurangi dengan biaya produksi sebenarnya. Kita lihat yang paling tinggi adalah A. Ya, namun kondisi saat ini kesuburan bukan hanya satu-satunya penentu nilai sebuah sumber daya. Kita lihat sekarang justru kenapa harga-harga yang mahal itu bukan berada maaf nih. Kita dulu nih, saya skip dulu ya. Ada WA dari admin Stania. Saya coba ini dulu supaya saya bisa mengisi absen kalian. Saya lihat ini saya nggak apa-apa ya, tapi
saling ini aja, kita saling membantu ya, saling kerjasama. Apa tadi akhirnya saya strict gitu ya, karena saya lihat harus betul-betul nih ya, kita tidak bisa sembarangan menerobos aturan ya. Jadi kalau memang saya tadinya belum ada di itu, jadi saya nggak berani tadi ngajar. Oke, tadi sampai di mana? Jadi teman-teman, bahwa yang namanya rente ini adalah cara kita untuk menentukan harga ya, harga lahan ya. Nah, namun tadi kata David Ricardo, kesuburan adalah penentu nilai harga lahan. Namun ketika disesuaikan saat ini itu bisa berbeda-beda, bukan hanya kesuburan ya. Bisa tingkat deposit. Ya, apa itu deposit? Misalkan lahan itu ada kandungan bahan tambang. Wah, jadi kalau Anda misalkan punya lahan tambang di Kalimantan dan itu ada deposit batu bara, wah itu Anda langsung jadi sultan ya. Meskipun cuma 1 hektar misalkan. Ya. Jadi bisa juga, meskipun jaraknya mungkin jauh di tengah dalam hutan, berarti apa, jarak nggak ngaruh, tapi depositnya yang ngaruh. Ada juga keindahan. Lah, kok keindahan? Ya. Kalau Anda lihat harga tanah di daerah-daerah wisata itu mahal, kayak di Bali misalkan ya. Saya suka lihat tuh kalau Hotman Paris itu berburu tanah gitu ya untuk bikin apa tuh ya, pasti mahal ya. Kalau Anda terakhir ya, saya terakhir kapan ya tuh ke Bali ya. Ya sebelum pandemi sebenarnya, tapi saya pikir sekarang lebih parah lagi. Saya suka lihat itu tanah lahan-lahan kosong, bahkan itu banyak dijual gitu ya. Bahkan kalau di Bali itu kalau kita ke mana, ke pinggir, ke pedalaman gitu, lihat kok ini lahannya itu sangat curam gitu ya, tapi lihat dijual gitu ya. Pas tanya, oh harganya miliaran ya, enggak, karena apa, di sana rupanya dekat pantai, pemandangannya indah ya. Dan yang paling banyak sekarang yang kita paham penentu harga lahan itu adalah jarak ya. Anda bisa lihat bagaimana di kota Anda ya, biasanya harga lahan yang dekat dengan pasar, pusat pemerintahan atau pasar, itu pasti harganya lebih mahal dibandingkan semakin jauh ya. Nah, juga penentuan lahan rente ini ada 3 jenis juga ya, 3 Ricardian rent ya. Ricardian tadi dia berhubungan dengan kualitas ya. Jadi teori awal memang Ricardian ini yang menjelaskan tentang konsep lahan ini ya. Jadi kualitas tanah ya, semakin subur dia akan makin mahal ya. Namun seiring dengan berjalan waktu ya, orang tidak lagi fokus ke pertanian kan saat ini ya. Orang sekarang fokusnya lebih kepada banyak industri, jasa ya, dan hal-hal yang tidak langsung menggunakan ekstraksi lahan. Maka lokasi yang menjadi penentu harga ya, location rent ya. Namun, nah ini kita ketika mempelajari ekonomi sumber daya, rupanya bukan hanya dari sisi kesuburan ataupun lokasinya, ya, tapi ada jasa-jasa lingkungan yang mungkin harus bisa dipertahankan. Ya. Kalau semua lahan kita bongkar, kita jadikan bangunan, ya, bagaimana nanti dengan cadangan air kita? Kalau semua lahan dibuat perekonomian yang untuk kebutuhan manusia dan dibangun infrastruktur, ya, rusaklah komponen-komponen sistem alam. Ya. Nah, jadi environmental rent juga akan menjadi pertimbangan. Nah, ini adalah beberapa hal yang penting untuk kita pelajari ya, teman-teman, dalam mata kuliah ekonomi sumber daya alam.
Oke ya, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan dulu. Nah, ini menurut saja sih, Anda bisa baca lah ya. Intinya hampir sama ya. Jadi Barlow ini menilai juga lahan itu bisa lihat dari kontrak rent ya atau land rent ya. Kalau kontrak itu dari sisi pembayaran sewa ya. Kalau land rent jika itu dibayar dengan pemanfaatan langsung ya dari sisi profit atau keuntungan ya. Bisa yang mana saja ya. Terus sama seperti tadi ya menurut saya ini ya Mubiarto menjelaskan bahwa ada yang berbeda sedikit ya kalau kesuburan ya jarak pasar tadi sama biaya produksi berhubungan dengan juga misalnya memanfaatkan lahan tersebut ya tapi juga perbedaan terkait dengan scarcity of land ya. Salah satu penentu harga tanah itu adalah scarcity atau tidak. Harga lahan di kota Jakarta dengan di Papua itu beda, ya enggak? Kalau di Jakarta 1 meter aja bisa sampai 100 juta, bisa jadi ya bisa 20 sampai 100 juta lah kalau di pusat-pusat kota. Itu 1 meter ya. Jadi Anda kalau punya uang 100 juta mau bikin kos-kosan di Jakarta nggak bisa bikin tempat tidur berdiri nantinya. Itu. Tapi kalau di Papua 100 juta Anda bisa beli gunung. Ya, gitu. Jadi harganya beda karena scarcity atau tidak. Nah, kita mulai bagaimana prinsip ekonomi berjalan. Ya. Kita dulu nih, apakah ada yang terlewat ya tadi? Saya lupa. Oke, belum. Prinsip ekonomi, bagaimana kita menghitung ya efisiensi secara penggunaan lahan ya karena lahan ini juga berhubungan dengan ada permasalahan sosial ya maka land rent ini sebenarnya sederhananya sama dengan net benefit net social benefit ya. Nah misalkan saya pertanyaan nih penggunaan lahan untuk menanam beras menghasilkan 10 juta. Nah, makanya kalau misalkan biayanya 4 juta, land rent-nya adalah 6 juta. Ini sederhana saja sebenarnya ya. Jadi land rent-nya tulis saja ya. Ini jadinya nggak bagus. Coret. Land rent ya. Kalau ini kan lihat nih gampang nih ini pemanasan dulu nih kita nih ya. Nah, menanam beras misalnya pendapatan benefitnya 10 juta. Hitung-hitungan anak SD dulu ini. Biayanya 4 juta, maka rent-nya adalah ini prinsip dasarnya ya. Prinsip dasarnya begini. Namun tadi ya oke. Ini sama ya. Nah, namun ya bagaimana alokasi ketika Anda nanti berbicara masalah lahan ya teori alokasi lahan ya teori dasarnya ingat-ingat nih adalah bukan Fontuner ya Fontunen ya ya nggak bisa deh ini ada ini Fontunen teori Fontunen ya. Jadi dia ini adalah yang pertama kali membuat teori bagaimana kita mengalokasi lahan ya.
Jadi kalau kita lihat ini seperti apa nih, kue lapis apa kue apa ini ya. Jadi bagaimana alokasi lahan itu ya, atau seperti apa kalau Anda suka olahraga panahan ya misalkan ya, seperti target panahan. Biasanya kalau zaman dahulu pusatnya itu adalah pusat pertumbuhan. Kalau zaman dahulu kan biasanya pasar ya, atau rumah pemukiman ya, palawija atau tanah kecil ya. Layer kedua itu adalah untuk bahan bakar, karena zaman dulu belum menggunakan gas gitu ya. Kalau mau masak atau pemanas itu kan menggunakan kayu bakar. Layer ketiga itu menggunakan untuk pertanian yang sudah mulai tanaman pokok ya, biasanya untuk gandum, padi atau lain. Layer keempat itu untuk ternak besar. Nah, di luarnya ini adalah penggunaan untuk apa hutan-hutan rimba ya. Ini kalau zaman dahulu ya, ini juga tahun 1800-an ya, pada abad 18 atau abad 19 dahulu, kondisi di mana pertumbuhan ekonomi masih utamakan dari sisi pertanian. Ini menurut von Thunen ya. Dia juga membuat sebuah teori ya, bagaimana rent location itu ditentukan oleh, nah ini kalau selama ini kita yang namanya keuntungan itu kan, ingat ini rumus apa ini? Ini rumus apa? Apa ini? Coba Mukhlisan itu ya. Saya suka kamu backgroundnya jadi mengingatkan Ronaldo gitu. Ini rumus apa Mukhlisan? Ya Mukhlisan ya. Ingat nggak? Bentar, Pak. Jadi kalau dimasukin kan ini sama dengan ya. Jadi RL sama dengan PY dikurangi PC. Ini rumus apa nih? Sorry, PC lagi. Y. Terus ya. Rumus apa ini? Lupa, Pak. Ini sama dengan, ada yang tahu rumus apa ini? Laba nggak, Pak? Betul ya. Ini adalah profit, Mukhlis ya. Siapa? Sasha ya. Jadi ini sama dengan TR min, kan P kali Y itu sama dengan TR min TC. Ya enggak? Nah, ingat tadi, makanya kata saya nih pemanasan tadi ya, itu masih hitungan SD ya. Itu kan TR min TC, ya enggak? Nah, tapi von Thunen menambahkan ini ya. Nah, ini yang perlu Anda ingatkan. Rupanya ya, harga lahan itu dipengaruhi oleh D. Apa D di sini? Jarak. Distance. Ya, betul. Ya, jarak dan biaya transportasi ya. Jadi jarak yang masuk akhirnya dengan ke biaya transportasinya, dan itu berpengaruh negatif ya. Jadi makin jauh jarak ya, itu akan menambah juga biaya transportasi, dan itu seiring dengan pertambahan output ya. Nah itu. Nah oleh karena itulah inilah yang menyebabkan fenomena mengapa pertanian itu makin sedikit, makin jarang itu berada di pusat kota, ya enggak? Coba Anda lihatlah di kota-kota Anda yang sekarang, atau misalnya di daerah Anda, ya dulu ini lokasinya adalah sawah, tapi sekarang udah berubah menjadi pabrik, ya. Terus kemana sawah tersebut? Ya enggak? Mana? Menepi, betul. Ya nih Sasa nih, bagus nih. Kamu Sasa dari mana aslinya? Sasa dari Blora, Pak. Blora. Saya udah pernah ke Blora, lupa saya. Ya. Blora banyak sawah nggak?
Banyak Pak masih. Masih banyak ya. Tapi mungkin saya pikir kalau dibandingkan zaman kamu masih kecil dulu, pasti lebih banyak lagi kan, ya. Dan sekarang pasti banyak sekali yang dulunya sawah sudah mulai berubah jadi pemukiman, perumahan atau pabrik. Ya. Nah ini salah satunya ditujukan dengan rumus ini. Kita lihat sebenarnya bagaimana ilustrasinya. Ya, saya sebelum apa ini ya. Sebelum masuk ke sini, ya kita lihat ini sebenarnya agak-agak apa ya namanya, gambarnya agak sulit dipahami kalau misalnya kita tidak memulai dari awal. Saya coba. Nah ini ya, coba kita gambarkan. Nah, ilustrasinya. Mengapa tadi saat ini tuh, aduh ini garisnya saya nggak bisa pakai penggaris ya. Anggaplah ini adalah jarak ya. Ini jarak ya. Adalah ini range-nya ya. Nah, misalkan ya ada 3 usaha ya, ada 3 usaha yang berhubungan dengan jarak. Yang pertama adalah ini adalah kurva kemungkinan produksi ya. Anda pernah belajar ya kemungkinan. Jadi kemungkinan produksinya, anggaplah ini tomat ya. T, saya kasih tomat ya. Terus ada lagi nah, anggaplah ini padi ya. Padi ya. Terus ada satu lagi ya. Tadi ingat teori von Thun tadi ya. Nah, anggap aja ini tanaman keras ya. Ini adalah kelapa misalkan. Nah, di mana? Nah, ini adalah pusatnya, pusat produk apa ya, pasar misalkan. Nah, kita lihat di mana sih alokasi pertanian ini sesuai dengan jaraknya ya. Nah, kalau lihat nah, yang pertama di sini. Lihat cara menentukannya adalah grafik apa kurva yang ini warnanya apa harus diganti ya? Mana cara gantinya? Ini X1 ya. Mana lagi pertemuannya di sini? Lihat nih, kurva yang paling atasnya ya. Pertemuan pergeseran atasnya. Ini adalah X2. Dan titik yang paling atas lagi adalah di sini ya, ini X3. Coba, nah ini saya tanya nih supaya kita sama-sama belajar ya. Untuk tomat. Tomat itu dari mana sampai mana? Coba siapa yang Yofi, mana Yofi? Tomat dari mana sampai mana kira-kira? 1 sampai X2, Pak. Tomat X? 1 sampai X2. Kok X1, X2? Kenapa? Karena biasanya perkebunan di pertengahan, Pak. Kita dulu ini Kak, ini kelapa ya. Oh, belum paham nih berarti ini. Jadi Yofi, gak apa-apa ya. Jadi tomat itu adalah posisinya di sini justru. Ya, lihat ini. Ini kan tomat nih, kurva tomat. Nah, dia berada paling atas pada posisi 0 sampai apa? Sampai mana? X1. Betul.
X1. Nah, selanjutnya kalau padi berarti dari mana sampai mana? X1, X2. Nah, oke, nah, udah mulai paham berarti ya. X2. Kalau kelapa berarti X2 sampai X3. Tuh. Paham sampai di sini? Pak, izin bertanya boleh? Silakan. Itu ketemu titik temu antara tomat sama kelapa, kenapa nggak dijadi ada X-nya, Pak? Titik tomat sama di sini ya. Iya. Kenapa? Karena ada ini yang lebih atas lagi. Tadi siapa yang nanya ya? Tasya, Pak. Nah, lihat nih, padi lebih atas kan, Sya? Iya. Nah, jadi dia nggak akan dihitung di sini karena ada yang lebih efisien untuk digunakan sebagai wilayah padi. Jadi kita ambil wilayah yang paling di luarnya, karena inilah yang paling efisien, yang bisa keuntungannya paling optimum land-nya. Paham? Paham, Mbak. Oke, bagus pertanyaannya. Yang lain silahkan. Nah, seandainya, biasanya kalau kita lihat, Mas petani itu ketika ada komoditas tertentu yang naik, mereka akhirnya semuanya nanam yang itu, ya enggak? Saya cabai naik, berburu semuanya nanam cabai semua, ya. Sehingga yang tadinya mereka nanam bayamnya kalaupun nggak ditinggalkan dikurangi, ya. Bagaimana itu bisa digambarkan dari ilustrasi ini? Ya, bagaimana seandainya terjadi peningkatan, ya, harga padi misalkan, ini padi ya, anggap aja padi naik sini, nah, naik berarti anggap aja di sini ya. Terus ini anggap aja dia sejajar ya, yang padinya ya. Ini gambar saya nggak bisa, saya ganti warnanya kalau gitu. Apa ya? Bukan, ini sama nih, biru. Nah, ini sejajar dengan padi harganya. Nah, apa yang terjadi dengan tomat? Kalau misalkan padi naik ya, padi naik harganya. Nah, apa yang terjadi dengan tomat? Rentangnya menyempit, Pak. Nah, betul, Syah. Kita tariklah ke sini ya. Misalkan ada, lihat nih, kita lihat kembali mana titik-titik yang paling luarnya. Ini X4. Mana lagi ketemunya? Di sini, ya enggak? Ini X5. Coba selain Sasha, saya pengen nanya yang lain. Burhan, berarti tomat jadinya mana sampai mana? Jadinya Dari X0 sampai Ya. X1, Pak. X0 sampai X4. Betul ya, X4. Betul, terima kasih Burhan. Selanjutnya padi ya. Padi dari mana sampai mana? Coba Ayu. Iya, Pak. Ayu, padi berubah jadi mana sampai mana? Padi dari X5 ke X3. X5 ke X3. Padi loh. Ini yang naikkan harga padi. Oh, iya, padi kan sejajar sama ya itu. Jadinya? Perpindahan. Jadi ini ya P1, ini jadi P2 tadi, padi 2-nya. Oh, Nah. iya benar. X4 sampai X5. Oke. Ya. Iya, nggak kelihatan. Iya, maaf ya gambar saya terlalu bagus ini. Iya, Jadi maaf, orang yang jiwa seninya bagus yang bisa melihat gambar saya ini. Saya juga nggak kelihatan karena saya sedih, saya nggak bagus. Nah, terakhir kelapa di mana? Coba Andi. Dari X5, X3 ya, Pak? Betul ya, X5.
X3. Coba Anda bisa bandingkan gambaran pertama dengan yang kedua. Ya, ini juga ya bagaimana ketika harga itu sangat sensitif terjadi perubahan luasan lahan akhirnya. Ya. Ya. Jadi paham ya? Ini yang menyebabkan juga perubahan dari penggunaan lahan. Ya. Nah, pertanyaan saya ya selanjutnya adalah bagaimana jika masuk perumahan? Wah, inilah ya. Bagaimana ketika masuk perumahan? Ya. Misalkan perumahan dia kita dulu mana Ting-Ping lah. Mana ya misalkan perumahan di sini. Apa yang terjadi ketika masuk perumahan? Nah, apa menurut Francisca? Coba apa yang terjadi ketika ini ada perumahan? Ya. Kalau misalnya kita taruh X6 di sini, apa yang terjadi? Jarak yang tomat berubah ya Pak? Bukan tomat berubah, hilang. Orang nggak nanam tomat. Ya enggak? Lihat ini. Tomat kan titiknya sampai di sini. Ya. Jadi ketika misalnya tadi sudah dibantai dengan harga padi naik ya, tomat akan hilang. Jadi semuanya mulai dari 0 sampai X6 itu akan jadi perumahan semua di sini. Ya. Makanya akhirnya kita lihat, akhirnya orang nggak akan mau bertani di dekat-dekat pusat kota ya, karena lebih baik kalau nggak jadi industri, jadi ruko, jadi perusahaan, ya, pabrik. Ya. Sisanya baru. Akhirnya apa kalau kita lihat tomatnya udah nggak nanam, jumlah luasan padi juga berkurang, ya enggak. Ya. Kelapa juga, ya kalaupun enggak ya akhirnya berkurang juga. Inilah sebenarnya ilustrasi bagaimana semakin menyempitnya lahan pertanian di wilayah perkotaan kita saat ini. Paham? Silahkan mungkin kalau ada yang mau screenshot. Ya. Sebenarnya gambar ini ada nanti di slide-nya ya, tapi saya hanya mungkin dengan lukisan saya ini Anda lebih paham. Oke, kita break dulu sebentar ya di azan di saya. Gambar indah, gambar betulannya. Kalau tadi saya kan hanya membuat ilustrasi saja. Nah, jadi semakin curam, ya dia semakin curam gambar kurva itu mempengaruhi terkait dengan jumlah biaya transportasinya. Ya. Jadi biaya transportasinya. Jadi biasanya kan mengapa tadi akhirnya ketika ini penjelasan nanti kan akan saya serahkan ininya slide-nya ya. Jadi Anda tidak perlu mencatat. Coba tunggu. Nah ini ya, ini nanti ilustrasinya ya, menyempit dan lain-lain tadi kita sudah ilustrasikan ya. Nah ini tadi salah satu contoh bagaimana ketika ada perumahan ya, maka pasti akan ada yang hilang ya, atau paling tidak menyempit misalkan tadi ya. Menyempit, kalau di dalam kasus ini bahkan tomat hilang sama sekali dan padi juga dia mengalami penyempitan ya. Tapi itu yang kita lihat sehari-hari di dalam kehidupan kita ya, yang tidak jauh-jauh Anda bisa lihat dalam fenomena pemukiman ya, fenomena alih fungsi lahan ya enggak. Ya, belum lagi kalau di kota-kota di Jawa itu sawah, tapi kalau di daerah-daerah ya bisa lebih ini lagi adalah bagaimana alih fungsi lahan hutan untuk kelapa sawit. Nah, ini juga bisa dianalisis dengan ini ya. Bagaimana yang tadinya dia hutan ya kemudian dibongkar menjadi kelapa sawit ya, karena dia memiliki nilai ekonomi yang juga merusak ya, menghancurkan beberapa ekosistem ya.
Bukan berarti kita melarang sawit ya, namun jika tidak dikelola dengan baik dan tidak diatur RT RW ya. Jadi harus ada tetap lokasi-lokasi konservasi di dalam ekologi kita ya. Nah, bagaimana agar nilai konservasi itu naik tinggi? Makanya kemarin kita mempelajari valuasi ekonomi atau penilaian bahwa jasa hutan itu juga banyak, bukan hanya sekedar kalau misalnya hutan dibiarkan nggak ada nilai ekonomi yang kita dapatkan, salah ya. Ya. Anda bisa bayangkan di sini ada orang Bogor nggak? Ada nggak orang Bogor di sini? Nggak Nggak ada. Atau Anda yang pernah ke Bogor nggak? Siapa? Pernah. Siapa tuh tadi itu? Putu ya. Putu pernah ke Bogor? Pernah, Pak. Kamu pernah masuk kebun raya Bogor tidak, Put? Pernah, itu kan sebelahnya Istana Bogor itu pernah. Anda bisa bayangkan ya, itu adalah salah satu warisan positif Indonesia ini pernah dijajah oleh Belanda. Tidak. Kalau dulu tidak pernah dijajah oleh Raffles, kalau Bogor tidak dipimpin oleh Raffles itu nggak ada yang namanya kebun raya. Sekarang itu kebun raya itu udah jadi perumahan elit atau mal-mal yang megah. Betul nggak, Put? Iya, betul. Kenapa bisa dipertahankan kebun raya Bogor itu? Karena dia memiliki nilai yang tinggi. Padahal dia di pusat kota itu ya. Kenapa bisa dipertahankan? Karena ada nilai Bogor. Ya, alhamdulillah saya tinggal di Bogor masih relatif lebih adem dibanding Jakarta, Bekasi, apalagi panasnya. Terus juga Depok. Kenapa? Karena masih ada kebun raya Bogor. Alhamdulillah di Bogor air tidak kekeringan, kalau misalnya kemarau, tidak kebanjiran. Yang kebanjiran malah Jakarta ya. Karena kami ada masih kebun raya Bogor itu. Nah, kenapa orang masih mau mempertahankan? Karena nilainya sangat besar. Nah, berada di pusat kota ya. Nah, ini pentingnya kita menilai kemarin ya, di kebun raya Bogor itu nilainya banyak, baik itu use value ya, non use value, bequest value, option value dan lain-lain itu sangat mahal. Nah, akhirnya orang masih mau mempertahankan kebun raya Bogor tersebut. Ya. Baik. Nah, selanjutnya kita mulai beralih ke perhitungan yang berhubungan juga dengan yang saya ajarkan di pertemuan ke-7 kalau nggak salah ya, terkait dengan present value ya. Jadi rente sumber daya atau land rent itu juga perlu diperhitungkan dari sisi present value-nya, karena ada hubungannya juga dengan discount rate ya. Saya tidak akan mendetilkan di sini ya. Intinya adalah present value rumusnya sama seperti yang kemarin ya. Jadi bagaimana valuation saat ini ya, kalau tahun-tahun selanjutnya itu ada hubungannya dengan discount rate. Ini seperti kita belajar kemarin kelayakan usaha atau kelayakan proyek ya. Asumsinya adalah rente 1, 2 dan 3 dia sama. Oke, terus nah, namun ada distorsi ya. Salah satunya adalah karena yang paling penting di sini eksternalitas ya. Eksternalitas ya, dan juga ada hal-hal lain di luar yang tidak bisa kita prediksi ya, apakah bencana alam misalkan, termasuk pajak ya, perubahan perekonomian makro juga mempengaruhi ya. Ini kebijakan publik dalam ekonomi lahan ya, bisa ada menggunakan mekanisme pasar, bisa menggunakan penetapan kawasan penting ya. Ya misalkan kawasan wisata, apakah kebun raya, nah itu emiten dominan namanya. Jadi kita menetapkan itu dari wilayah gugat atau ada wilayah konservasi, ya. Atau menggunakan regulasi, ya regulasi seperti ada RT RW, ada zonasi, ya di laut juga ada zonasi saat ini ya. Nah itu bisa ya. Atau, nah ini tugas Anda ya dengan perpajakan ya, karena kebijakan publik terkait dengan lahan, Anda menjadi pemain inti di sini, ya, pemain kunci dalam penentuan pajak lahan. Ya. Dan ini yang nanti ya, menjadi kunci bagaimana agar pajak ini bisa juga berkontribusi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, gitu. Jadi perlu kita menjadikan pajak ini sebagai sebuah instrumen untuk
ya, bukan hanya menjaga agar lahan itu tetap produktif ya, namun juga menjaga lokasi-lokasi tertentu untuk bisa tetap dijaga kelestariannya. Kita sudah belajar manfaat-manfaat ekonomi yang begitu banyak ketika sebuah sumber daya tetap dijaga kelestariannya. Nah ini gimana ya? Ini cukup panjang sebenarnya jawabannya nanti ya. Tapi kita slow aja dulu. Nah ini ada sebidang tanah ya. Untuk pertanian net benefitnya 200 juta. Nah, per tahun ya. Ini net benefit ya. Kalau net sosialnya ya 600 juta ya. Masih ingat ya, kalau net benefit itu hanya dari sisi hitung-hitungan produksi dijual. Tapi kalau sosial ada dampak sosialnya. Kayak penyerapan tenaga kerja ya, terus juga mungkin ada dampak lingkungannya yang lebih bagus ya, atau dampak-dampak lainnya yang berhubungan dengan orang lain selain dari pemilik sumber daya tersebut. Nah, tapi kalau misalkan dikonversi jadi pemukiman, wah net benefitnya lebih besar dia, 400 juta, ya, tapi net social benefitnya lebih kecil dia, 400 juta. Kalau lihat, bandingkan tadi dengan pertanian 600 juta. Nah, bagaimana kita misalnya dengan diskon rate 5%, berapakah nilai pasar atas lahan? Pertama pertanyaannya. Yang kedua kita bandingkan net benefit ya antara apakah memilih pertanian atau memilih pemukiman dengan harga yang segini. Ya. Nanti kita lihat hitung-hitungannya. Atau pertanyaan ketiga, bagaimana dengan hubungan net sosialnya? Mana yang lebih efisien? Apakah mempertahankan untuk pertanian atau pemukiman secara sosial? Nah, terus juga bagaimana peran pemerintah dalam hal perhitungan mekanisme pasarnya? Nah, ini saya akan bolak-balik ya. Yang pertama nilai atas harga pasar ya. Ini rumusnya tadi ya. Jadi present value land rent itu adalah rente dibagi dengan diskon rate. Ya, jadi dibagi. Nah, sekarang kita lihat dulu. Diketahui ya, land use untuk rent tahunannya ya. Tadi untuk pertanian dapat 200 ini juta ya. Dalam juta ini. Untuk perumahan itu 400 juta. Nah, kita tinggal masukin aja. Ya, land rent-nya berapa sih? Ya. Untuk pertanian akhirnya adalah berapa? 200 dibagi berapa? 5%. 5% berarti 0,05. Hasilnya adalah berapa? 4.000. Ya. Begitupun ini 400 dibagi dengan diskon rate-nya 0,05. Nah, hasilnya adalah ya yang ini 4.000, yang ini adalah 8.000. Nah, akhirnya secara rasional ekonomi saja ya, rasional ekonomi ya, maka harga lahan itu berapa? Yang paling tinggi. Betul. Tidak mungkin harga lahan itu adalah 12 miliar. Nggak mungkin kan kalau ditambah. Nggak mungkin Anda nanam padi sama bikin rumah. Bisa aja sih rumahnya di atas gitu ya. Atau Anda bikin terowongan untuk rumah di atasnya nanam padi gitu ya. Tapi kan pilihan. Sehingga kalau ditanya berapa lahan itu adalah yang paling mahal. Berarti adalah yang untuk housing 8 miliar rupiah. Itu yang menjawab pertanyaan pertama berarti done. Oke, selesai. Pertanyaan kedua ya, bagaimana dengan net benefit ya? Apakah kita harus memilih pertanian
atau lahan. Nah, karena di sini masih berbicara net benefit, ya belum berbicara masalah sosial, maka kita lihat pilihannya Anda sebagai pemilik lahan, milih yang mana akhirnya? Housing. Betul, karena dia lebih besar. Hitungannya masih sama yang tadi ya. Tinggal memilih saja mana. Ya rasionalnya kalau ada yang mau bayar 8 miliar sama 4 miliar, ya rasional aja ya. Mending sawah ini bikin aja perumahan. Ya. Itu rasionalnya. Bisnisnya seperti itu. Bisnis as usual-nya menunjukkan bahwa kita harus memilih housing. Ya. Nah itu. Jadi nomor 2 juga oke. Nah, yang ketiga. Ketika ada berbicara masalah sosial, ya kita berbicara eksternalitas, baik itu positif maupun negatif, ya, berbicara jasa lingkungan, ya. Nah, lihat, kita berbicara sekarang adalah net social benefit-nya. Ya. Dengan rumus yang sama tadi, ya, kita hitung, ya, 600 dibagi 0,05, dan ini sama tadi ya, karena sama housing juga 400, maka hasilnya adalah berbeda rupanya, ya. Gimana sih Pak menentukan ini nih net sosial? Ya kemarin kita berbicara ada komponen-komponen eksternalitas, ada komponen-komponen biaya jasa lingkungan, ya, yang kemarin. Sehingga kalau tidak dihitung, rupanya pertanian itu lebih besar, ya. Apalagi ketika dikonversikan ke dalam perhitungan present value-nya, ya. Jadi apa akhirnya pilihan kita? Agriculture. Tetap mempertahankan itu, ya. Jadi ini kalau orang berpikir jangka pendek, ya pertama, yang kedua hanya berpikir untuk kepentingan pribadi, ya, maka dia akan memilih, oh ini rupanya tadi godaan untuk membuat perumahan lebih mahal. Tapi kalau kita menghitung secara sosial, ntar dulu, ini ada masalah sosial, ya. Mungkin kalau setelah dibangun perumahan, akhirnya masyarakat sekitar kehilangan pekerjaan. Mereka nggak bisa jadi buruh tani, mereka tidak bisa. Belum lagi misalkan ada masalah lingkungan, ya, pencemaran akhirnya, ya. Tapi kalau tetap digunakan untuk pertanian, wah tetap itu lingkungan asri, ya, sirkulasi udara lebih sejuk dan lain, terus juga penyerapan air akan tetap terjaga, ya. Nah, rupanya mempertahankan dia sebagai wilayah persawahan itu adalah pilihan yang lebih baik, lebih efisien. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Saya pikir masih gampang, ya. Nah, berarti ini udah yang ketiga. Pertanyaan keempat, bagaimana mekanisme pasar dan tindakan apa saja serta biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah? Nah, ini adalah rumus yang mana tadi ya? Jadi balik lagi nih, mana rumusnya? Nah, ini ya. Ada nanti pajak, ada pajak nanti terakhir ya. Net social benefit-nya seperti apa? Nah, jadi intervensi, ya, misalkan bagaimana pemerintah misalkan harus mengelola lahan ini, ya. Cara yang pertama adalah bisa pemerintah, ini kan dari nilainya secara present value
ya. Nah, dulu. Nah, ini. Secara present value-nya, kita lihat dari sini. Pemerintah yang paling mudah pertama karena si pemiliknya itu kan pasti dia akan menjual paling mahal tadi 8 miliar, maka dibeli 8 miliar. Ya enggak. Maka itu akan dimiliki. Tapi sebenarnya bisa juga, nah ini, pemerintah cukup membeli hak pengembangan lahan. Ya, misalkan pemerintah, lahan ini kita jadikan tempat pertanian. Karena apa? Untuk menjaga stok pangan daerah, nah, untuk menjaga kestabilan perekonomian sebuah daerah. Nah, kalau misalkan ini, Anda bisa bayangkan jika tadi lahan ini dibiarkan ke pengusaha atau orang yang tidak berpikir panjang, pasti dia akan jual untuk petani, untuk pemukiman kan. Tapi pemerintah ingin mempertahankan ini sebagai pertanian, ya, karena ini ada masalah sosialnya yang tinggi, ya enggak? Kan tugas pemerintah untuk mempertahankan manfaat sosialnya yang paling besar. Gimana caranya? Nah, pertama pemerintah bisa membeli langsung 8 miliar gitu ya. Nah, terus itu udah pemerintah buat ini sawah, sehingga karena itu secara sosial paling tinggi. Namun ada yang lebih murah yang bisa dilakukan oleh pemerintah, ya. Dia hanya membayar sebesar 4 miliar. Kenapa 4 miliar? Ya, karena dia hanya membeli hak gunanya saja, ya. Tapi tapi milik lahan itu tetap milik si yang punya individu tersebut. Namun pemerintah tetap bisa mempertahankan itu untuk pertanian. Apakah diserahkan ke kelompok tani atau seperti apa dikelola sendiri. Biayanya berapa? Ya 8 miliar dikurangi dengan 4 miliar. Jadi sebesar 4 miliar. Jadi pemerintah mengeluarkan 4 miliar untuk agar bisa mempertahankan lahan tersebut secara sosial ya lebih tinggi nilainya. Oke, paham sampai di sini? Pak, saya mau tanya, Pak. Boleh, silakan. Tadi kalau nggak salah di rumus depan itu untuk menentukan PV-nya itu ada menambahkan R lagi, Pak. Sementara ya. soal ini kok tidak ditambahkan R lagi? Ya, makanya ini juga ya berjaga-jaga aja. Tapi saya nggak tahu nih karena ini yang sebenarnya slide ini kan Pak Rijal yang nanti mungkin bikin soal. Bisa jadi nanti ditulis bagaimana seandainya ini simulasinya hanya 1 tahun, Putu. Bayangkan kalau misalkan dalam jangka waktu 5 tahun. Pertanyaan Putu ini bagus. Maka rumus yang digunakan bukan hanya rumus ini, ya, tapi rumus ini, ya. Tapi mudah-mudahan nanti Pak Rijal nggak ngeluarin pertanyaan sampai 10 tahun gitu ya. Ini pakai rumus yang kemarin yang present value itu, Put. Nah, pertanyaan kan bagaimana untuk 1 tahun. Nah, ini jadi dia menggunakan nilai ini. Paham, Put? Paham, Pak. Oh iya, setahun ya benar. Iya, kayaknya. Paham. Jadi karena dia ini tadi saya katakan kita masih hitung-hitungan dasarnya dulu, ya enggak? Ya. Oke ya. Jadi asumsinya, jadi kalau misalnya bagaimana 2 tahun, 3 tahun ke depan, ya itu nanti dikalikan dengan rumus apa tadi present value-nya, ditambahkan lagi tahun kedua, tambah lagi tahun ketiga, gitu. Nah, terus akhirnya bagaimana permasalahan untuk pemilik yang dominan ya. Nah, ini harus ada strategi kita ya. Bagaimana strategi kita agar mempertahankan konversi lahan itu tidak masif ya. Terutama untuk pemerintah. Pemerintah perlu meregulasi, mempertahankan, terutama kita inginkan adalah menjaga lahan-lahan sawah itu tetap ada misalkan. Kita ingin menjaga agar termasuk lahan konservasi itu bisa terlindungi. Ya, kalau kita serahkan kepada pasar, maka itu lama-lama akan habis semua. Ya, nah ini ya. Jadi contohnya saya penyebaran. Kalau kita lihat ini sebenarnya gambar yang tadi ya, penjelasan juga dari gambar yang tadi. Wilayah perkotaan semakin lama
dia akan semakin mendesak titik-titik pertanian keluar, ya. Jadi jaraknya semakin jauh, ya. Nih, makin lama makin jauh nantinya dia akan titik pertemuan. Ini ilustrasi yang tadi ya. Titik pertemuan lama kelamaan jauh ya. Hingga akhirnya kalau kita lihat ini pertanian hanya di pinggiran kota atau bahkan hilang sekali seperti di Jakarta yang tadi saya contohkan ilustrasinya. Nah, oleh karena itulah kita akhirnya berbicara tentang ketidakpastian ya. Jadi ini berbicara peluang ya, peluang. Nanti juga berbicara tentang premi ya, asuransi lingkungan, asuransi pertanian, mungkin ada pendapat asuransi lahan ya. Ini rumusnya ya. Jadi expected annual rent itu dulu point. Nah, ya. Itu sama dengan ya net benefit skenario A ya dikali dengan peluangnya, net benefit skenario B dikali dengan peluangnya ditambah dengan seterusnya. Tinggal misalnya berapa skenario yang muncul. Ya, di mana peluang A, B, C itu kalau dijumlahkan harus 1 ya. Jadi kalau misalkan Anda punya 3 skenario A, B, C ya, maka pasti jumlah A, B, C itu 0,0 ya, dan jumlahnya adalah 1. Nah, akhirnya salah satu cara juga nanti kebijakannya kita akan mengurangi ketidakpastian dalam pengolahan lahan itu dengan asuransi. Asuransi kita berbicara istilah premi ya. Bagaimana kita menghitung premi ya? Itu adalah potensi kerugian dikali dengan kemungkinan terjadinya kerugian. Kita langsung saja nanti. Nah, ini contoh soal saja. Lagi-lagi akan saya buat seperti tadi contohnya. Perhitungannya. Terdapat luas jagung yang ditanam sebesar 1 hektar ya. Nah, ada kemungkinan jagung ini berhasil atau gagal karena badai. Nah, agar orang mau mempertahankan ini untuk pertanian sehingga bisa tetap menguntungkan, maka perlu ada asuransi ya, asuransi. Nah, asuransinya gimana cara menghitungnya? Yang pertama, kalau kondisi aman nggak ada bencana, maka dia akan mendapatkan benefit 1.400 ya, biayanya 600 ya. Maka net benefitnya adalah 1.400 dikurangi 600 ya, adalah 800. Kalau terjadi badai 0 ya enggak, maka rugi bandar dia ya enggak. Jadi nggak dapat apa-apa tapi biaya udah dikeluarin, jadi rugi 600 ya. Sehingga bagaimana dia harus mengeluarkan asuransi ya. Nah, berdasarkan perhitungan probabilitas dilihat bahwa kondisinya sebenarnya relatif aman ya, di mana bencana alam relatif jarang terjadi meskipun pernah terjadi ya. Probabilitas terjadinya badai itu 10% ya. Artinya 90%-nya aman. Dengan diskon rate 5%, hitunglah yang pertama nilai lahan, berapa penurunan lahan ketika terjadi badai, ya, berapa premi asuransi, ya, terus juga seandainya pemilik membeli premi asuransi tersebut, apakah benefitnya akan berubah, ya, terus juga bagaimana jika ada intervensi pemerintah, ya, kita lihat satu-satu. Yang pertama, berapa nilai lahan? Nah, nilai lahan. Ini tadi dalam bentuk juta. Nah, nilai lahan berarti ini skenario-nya ada 2 kan? Ya, nilai lahan adalah net. Nah, net benefit untuk aman skenario yang pertama berapa? 800, ya enggak? Dengan peluangnya 0,9. Ya. Untuk yang kedua adalah minus 600 dengan peluang 10%. Rumusnya tadi seperti ini ya. Nah, dia menggunakan rumus ini karena hanya 2 skenario, berarti kita gunakan rumus ini sampai 2 skenario saja. Tinggal masukkan saja ya.
800 kali 0,9 ditambah karena dia tadi minus ya, karena ini bencana berarti tetap minusnya tetap dimasukkan kali 0,1, maka sebesar 660 ya. Tinggal kita bagi tadi sama seperti tadi present value-nya ya, 660 dibagi 0,05, maka nilai lahan itu sebesar 13,2 miliar rupiah. Ada pertanyaan untuk yang pertama ini? Gampang, ya enggak? Sama seperti yang tadi masih. Nih, yang ini dan pertanyaan pertama ya, silakan kalau memang masih ini ada, coba hitung dulu benar nggak angka-angkanya. Benar? Ada yang coba menghitung? Saran saya sih coba Anda hitung dulu, benar nggak? Hitung sendiri lah. Ini udah ada jawabannya, toh nanti ini juga dikasih slide-nya. Tapi kalau Anda tidak berlatih matematika, nanti Anda nggak. Kalau ada salah hitung, mungkin tiba-tiba di sini Anda menemukan salah hitung, kan bisa kita koreksi. Udah? Francisca, udah mencoba? Sama, Pak. Sama, oke. Berarti next, kita lanjut. Berapa penurunan nilai lahan karena terjadinya kemungkinan badai? Nah, bayangkan misalnya terjadi badai. Maka kita hitung ya. Nah, seandainya tidak ada badai dulu. Bagaimana seandainya tidak ada badai? Maka 800 ini kita present value kan ya. Nah, 800 yang tidak ada badai maka akan diperoleh 16 miliar. Nah, ini kalau tidak ada badai. Namun tadi ketika ada badai, ini kan ini adalah nomor 1 ini tadi, jika ada badai ya, ada kemungkinan badai 10% tadi, nilainya 13,2 miliar rupiah. Maka kita kurangi aja. Posisi yang tidak terjadi badai dikurangi dengan ada peluang terjadinya badai 10% tadi, maka ada selisih 2,8 miliar rupiah. Jadi kalau ada badai, ya ini kerugiannya sebesar 2,8 miliar rupiah. Paham ini di sini? Jadi kita hitung dulu yang non nggak ada badainya. Tadi kan non nggak ada badainya kan ini 800 ya. Sedangkan land rent yang asumsinya ada badai 10% itu sudah kita hitung di pertanyaan pertama sebesar 13,2 tadi. Maka selisihnya adalah antara ada badai dan tidak terjadi badai. Paham? Betul, udah. Oke, berarti kita lanjut. Yang belum kasih tahu ya Pak, saya belum ngerti Pak. Nah, biar saya masih ulangi. Tapi saya pikir anak stan pinter-pinter lah ya. Mudah-mudahan ini udah masih gampang sekali kalau yang ini. Pertanyaan ketiga. Nah, udah mulai nih, mulai makin. Berapa premi asuransi maksimum yang harus dibayar ya untuk menanggung kerugian jika terjadi badai? Nah, tadi rumusnya. Nah, ini preminya adalah potensi nilai kerugian dikali dengan kemungkinan terjadinya kerugian. Potensi kerugian adalah selisih antara nilai yang tidak ada badai dan yang ada badai, ya. $800 ditambah dikurangi ya. Sorry ini salah ini ya, harusnya dikurangi. Dikurangi dengan minus 600. Ya,
Ini harusnya dikurangi nih. Ada. Ingat ya, minusnya itu tetap di tab ya. Ya, rubah dulu ya. Bukan discard. Kurangi. Jadinya positif ya karena Oke. Saya share screen kembali. Nah, jadi berdasarkan rumus itu ya potensi kerugiannya berarti apa? 800 ya dikurangi, tapi dikurangi dengan minus 600 sehingga jumlah akhirnya ya 1400 dikali dengan peluangnya adalah 0,1 sehingga preminya adalah 140 juta per tahun. Mahal juga ya, tapi ini maksimum ya, maksimum jika nanti ya tergantung kan, biasanya kan itu ada berapa yang bisa ditanggung oleh asuransi dengan premi tergantung kemampuan membayar. Oke, jadi itu yang ketiga. Sekarang seandainya dia ingin membeli tuh, dibeli sama dia ini premi ini ya sebesar 140, apakah lahan itu akan naik harganya? Kira-kira gimana? Kalau Anda asuransikan lahan Anda, lebih mahal atau lebih murah kira-kira harganya? Lebih mahal. Lebih mahal ya. Iya, kalau Anda jual mobil, jual kendaraan gitu ya, kalau ada asuransinya pasti akan lebih mahal. Ya. Betul tidak kalau kita lihat ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi perhitungan, maka asuransi itu 140 juta itu masuk ke biaya ya. Biaya yang tadinya 600 menjadi 740 juta. Ya, tinggal ditambahin aja. Ya. Ya. Yang menarik apa di sini? Apa yang menarik? Ada benefit dari asuransi. Ya. Nah ini, kalau kita ikut asuransi itu gimana sih Pak sebenarnya? Atau Anda tahu kan ya? Anda asuransi BPJS lah misalkan tiap tahun bayar ya. Kalau kita sehat-sehat saja BPJS itu Anda dapat nggak uangnya? Enggak. Ya, betul ya. Nah, kayaknya nol kan? Ya, kalau aman-aman aja, meskipun Anda bayar 140 juta per tahun, Anda nggak dapat apa-apa. Itu kan asuransi misalkan apa misalnya yang lain lah ya, seperti apa namanya tuh prudensial atau yang lainnya. Ya, kalau kita sehat-sehat terus, kita nggak bisa tuh mendapatkan uang kita. Namun uang itu kan kita dapatkan ketika terjadi bencana justru. Nah, ini menarik. Akhirnya apa? Net benefitnya baik itu aman maupun badai sama. Nah, itulah kerennya asuransi. Ya, Anda akan tenang ya dalam kondisi apapun. Ya, antara Anda Anda sehat atau Anda jangan misalnya sakit gitu ya, Anda akan dapat benefit yang sama. Ya, makanya itu secara agama kan kita bersyukur nikmat sehat itu. Ya, secara rupiahnya yaitu ya premi asuransi nikmat sehat kita itu, ya enggak? Nah, jadi terlihat bahwa net benefitnya ya terjadi peningkatan. Ya enggak, semuanya sama. Karena kalau membeli ya, terus apa? Ketidakpastian tadi dimiliki oleh perusahaan asuransi. Asuransi akan kalau ada bencana dan lain-lain ya dia harus membayar ya. Tapi kalau nggak ada bencana, ya sebenarnya gambling juga akhirnya ya. Kalau nggak ada bencana, nggak ada kerugian, asuransi akan kaya raya gitu. Tapi kalau terjadi bencana, wah mereka harus membayar premi yang harus sudah dijanjikan. Paham sampai di sini? Inilah manfaat
dari asuransi ya. Jadi antara terjadi aman maupun bencana ya, meskipun kalau lihat kalau aman rugi Pak, saya bayar asuransi ya, emang iya rugi ya enggak. Kalau kita sehat-sehat baik ikut asuransi rugi sebenarnya secara ekonomi, tapi baru terasa manfaatnya jika seandainya ya kita kena sesuatu musibah atau lainnya. Pak, sampai di sini. Nah, yang terakhir ya, seandainya ada intervensi pemerintah, oh ini mungkin 140 juta itu nanti nggak bisa dibeli oleh masyarakat, apalagi petani misalkan ya. Perlu ada intervensi ya, intervensi dengan memberikan subsidi. Nah, jadi subsidi yang apa bedanya di mana sih ya, tinggal tadi ya biayanya yang berubah ya, biayanya yang berubah. Yang tadinya dia sebesar berapa yang ini tadi ini 740 juta ya, karena dia hanya membayar 35 juta saja, maka hanya 635. Sehingga kita lihat jika ada subsidi itu sangat membantu petani dalam mempertahankan. Sehingga kalau ada asuransinya, petani juga akan semangat untuk berusaha karena keamanan. Asuransi itu bukan hanya sekedar lahan, ya, mungkin asuransi jiwa, asuransi produksi pertanian, atau kalau di negara-negara lain itu, bahkan kalau di negara-negara Amerika itu sangat sudah di ini ya. Di Thailand itu juga ketika gagal panen itu pemerintahnya akan membayar, meskipun gagal panen, ya, padinya itu akan dibayar oleh pemerintah dengan harga seandainya panen itu berhasil. Nah, itu kan akhirnya mengapa akhirnya mereka bisa surplus pertanian. Kalau di kita kan bebas-bebas aja, rugi ditanggung sendirilah gitu ya. Nah, ini ada salah satu langkah ya. Sehingga dengan 765 ini kalau kita lakukan land value-nya dengan present value, nilainya menjadi 15 miliar 15,3 miliar. Akhirnya kalau dilihat ternyata dengan asuransi sebesar 35 juta itu, maka akan ada surplus dari subsidi tersebut ya, dikurangi ya, 15 miliar ini dikurangi dengan tadi yang 13,2, maka yang terjadi adalah subsidi akan meningkatkan harga lahan sebesar 2,1 miliar rupiah. Ya. Ini sebenarnya hitung-hitungannya jujur kadang-kadang bingung ini yang mana ya. Tinggal Anda, saran saya Anda setelah ini atau nanti paling nggak belum ujian ya, Anda harus hitung-hitung lagi ya, latihan lagi hitung-hitungan. Sebenarnya hitungannya tidak terlalu rumit, tidak terlalu sulit, cuman kadang-kadang kita cuman menerap ini mana sih yang harus dihitung, mana yang harus dikurangi, mana yang ditambah. Nah itu ya. Rumus umumnya sebenarnya ada, mulai dari awal tadi ya, benefit dikurangi cost, ya kemudian kita ada rumus present value, ada juga rumus terkait dengan premi, termasuk juga peluang terjadinya bencana dan lain-lain. Oke, ini kalau ada sumbernya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Saya mohon maaf kita waktunya agak full ya, dan juga tadi kan telat Pak. Ya. Oke, silakan. Gini Pak, saya masih bingung tadi kan soal nomor 5 itu dikatakan subsidinya itu sebesar 35 gitu Pak ya. Nah itu saya pikir kan karena tadi kita juga sempat menghitung berapa preminya yang di nomor 3 itu Pak ya, kan ketemunya 140. Nah karena tadi dikasih tahu pemerintah mensubsidi 35, saya pikir 140 dikurangi 35 itu yang akan kita bayarkan, tapi ternyata di pembahasan ini cukup 35 aja. Nah itu saya bingung juga Pak. Gitu. Oke, ya. Jadi baik. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi pemerintah mensubsidi itu, maksudnya begini ya, dia mensubsidi 140 juta itu, sehingga petani itu hanya bayar 35 juta. Gitu, berarti memang yang disubsidinya sebenarnya memang bahasanya itu berarti dikurangi bisa ya. Bukan bisa sih. Bahasanya itu dia berarti 115 ya. Sebenarnya yang dibayarkan oleh pemerintah itu adalah 115 juta ya. Dia memberikan premi asuransi. Oke.
nelayan lagi petani kami berikan subsidi sehingga mereka hanya membayar 35 juta rupiah. Itu sebenarnya mungkin bahasanya kurang ini ya, kurang jelas ya. Saya nggak tahu ini karena memang dari bukunya seperti itu ya. Tapi maksudnya seperti itu Putu. Tapi betul juga ini sebuah kritis yang luar biasa menurut saya. Terima kasih Putu. Harusnya memang kalau memang bahasanya seperti ini kan subsidi 35 berarti dia harusnya petani bayar 115 juta ya. Tapi maksudnya adalah di sini pemerintah menalangi 115 ya dan dia sehingga dengan biaya subsidi itu petani hanya membayar 35 juta. Begitu Putu. Baik Pak, terima kasih Pak. Terus ada satu lagi Pak pertanyaan Pak. Tadi di soal itu disebutkan mulai diterima satu tahun lagi gitu kalau nggak salah ya. Ya. Nah, itu yang maksudnya Bapak tadi sesuai dengan masih nyambung dengan pertanyaan pertama tadi di awal Pak, yang dia itu menggunakan PV-nya itu R itu banyak gitu. Nah ini di net benefit baru akan diterima tahun depan. Nah itu berarti cuma 1 tahun aja dihitung gitu Pak ya. Betul. Jika misalkan net benefit dihitung 6 tahun, maka R-nya itu akhirnya sampai 6 nantinya. Dan itu ditambah tuh ya R1, R2, R3. Sama seperti kamu masih ingat kemarin yang saya ajarkan analisis kelayakan kemarin di pertemuan ke-7, itu kan lihat tuh tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu kan ada per tahunnya dengan diskon rate yang sama, maka dikalikan sama lah seperti yang kemarin ya. Saya nggak perlu membuka lagi slide-nya ya. Nah, sama lah ya seperti yang kemarin, ya enggak? Nah itu jika ada pertanyaan seperti itu. Tapi itu kan tinggal menyesuaikan saja. Kita yang penting konsep dasar kita ya. Karena sebenarnya ekonomi sumber daya lahan ini kalau Anda ngambil di IPB itu 1 semester. Ya Anda ini dipadatkan sebenarnya. Ya dan ini masih perhitungan. Sedang ada lebih detail lagi. Nanti kita akan menghitung misalnya bagaimana 10 tahun ke depan. Ya. Nah itu ada lagi hitungannya Putu. Tapi kan nggak mungkin. Ini aja udah menghabiskan waktu cukup lama nih kita nih. Dan mungkin udah ngebul juga nanti otak Anda. Tapi dengan sudah memahami prinsip dasar ini, Anda memiliki pemahaman baru terkait dengan bagaimana perhitungan rantai sumber daya lahan, termasuk akhirnya bagaimana menghitung premi untuk menjaga agar tujuan kita penggunaan lahan itu untuk tujuan tertentu karena ada manfaat sosialnya. Ya, begitu Putu ya. Baik Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Oke ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan coba kembali lagi ke ini tadi nih. Karena kita belum. Lah? Kok hilang lagi? Hilang lagi. Jamnya udah lewat belum? Belum kan harusnya ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Saya belum isi absen tadi. Pastikan Anda presensinya diisi semua ya. Oke ya. Baik, tadi siapa PJ kelas